dulu ya. Sekarang Selasa. Abda hadir. Abdul Hayy. Aditya. Maja Olga. Ahmad Akil. Ahmad Senol. Dimas hadir, Pak. Hendra Agus Hadir. Jeffrey Junaidi Hadir, Pak. Nurul Holil Hadir. Nurul Holil Hadir. Nuzulul Adif. Dewasa. Apa sakit? Sekretaris sakit. Pramono Hadir, Pak. Rahmatul Olivia. Susah kan namanya kamu. Kalau penjual, Pak. Randy Sofian Taufik Wardatut. Ayo coba perhatikan dasar ini ya. Jadi anak-anak, untuk kemarin kita sudah belajar tentang apa itu energi dan perubahannya. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana jika gas di rumah kita habis, kita ganti dengan briket. Kalian sudah belajar dan eksplorasi apa itu briket, bagaimana cara pembuatannya, sampai kalian diberi waktu dengan Rajun untuk menyiapkan alat dan bahan. Kan sudah ada ya? Lalu kalian juga belajar kemarin tentang besaran massa untuk mengetahui campuran daripada lem sama arang ya, yang sudah. Nah sekarang ini kita akan belajar bagaimana mengukur cetakan yang mau kita buat. Jadi dalam fisika untuk mengukur panjang itu macam-macam. Ya. Nanti ada yang namanya alat ukur panjang yang memang khusus untuk mengukur diameter. Kalian tahu kan ada penggaris ya, ada meteran, tapi ada alat ukur yang memang digunakan untuk mengukur diameter. Ini kalian ada pipa, nanti kalian ukur diameternya, ukur tingginya kira-kira ketika buat cetakan tuh seberapa. Kan tidak mungkin briket segini, mungkin diukur sedemikian rupa sehingga nanti kalian apa namanya bentuknya itu bagus, baik dan tidak memakan tempat. Kalau besar-besar kayak gini kan apa? Banyak ya, penuh, sesak. Tapi kalau dibuat segini, makanya nanti kalian diskusikan dengan kelompok, kalian lakukan pengukuran. Di sini sudah ada KPD, nanti kalian kerjakan. Paham ya? Jadi tujuannya sekarang ini adalah bagaimana kita membuat cetakannya. Lalu di pertemuan berikutnya baru kita akan membuat briket, tapi cetakannya sudah ada. Paham ya? Nah, untuk membekali pengetahuan kalian tentang Jankasoro atau panjang, ya, Pak Jun sudah menyiapkan media pembelajaran. Rencananya kita mau pakai LCD ini, tetapi karena kendala alat, tidak bisa dipakai. Maka Pak Jun juga sudah menyiapkan di KPD ini, itu barcode. Nanti kalian melihat videonya itu per kelompok saja. Ini ada perubahan yang rencananya nanti seperti kemarin. Nanti per kelompok kalian Kak kasih waktu untuk mengamati video. Baru nanti Kak akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kalian harus perhatikan. Paham ya? Lalu yang kedua ada barcode tentang simulasi Jankasoro. Nanti ada juga di sana. Jadi di video ini sudah lengkap bagaimana cara pembacaannya, bagaimana cara pengukurannya. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan untuk membentuk kelompok seperti kemarin. Kamu masih ingat ya kelompok 1 sampai kelompok 5 ya? Coba bentuk dulu mejanya. Mejanya bentuk. Kelompok 1 di sini kan ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Masing-masing tukar kelompok. Kelompok 1.
Kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Dewe, Pak. Kelompok 5. Ya, perhatikan. Karena ini sini tidak bisa ya. Kalian silakan pakai hati kalian untuk semua rokok itu ya di limbar kop yang ada di belakangnya. Mas, kamu rokok ini mas? Sudah? Barcode-nya di dulu. Coba perhatikan. Sudah di yang barcode-nya. Nah, itu barcode-nya coba lihat. Kayak biasa. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. I can tell you want me. I can show you how. Pick it out, pick it out. I Yang dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abda Aliyadin. Nama saya Abdul Kami akan menjawab jawaban yang sebutkan besaran fisika dan alat ukurnya yang kamu ketahui. Mistar ukur digunakan untuk Masuk apa mas? panjang dan memiliki Dengar kamu. skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Meter digunakan untuk mengukur panjang, jangka sorong, mengukur panjang, lebar, tebal. Stopwatch kecepatan. Mikrometer untuk digunakan ketebalan diameter. Neraca masih digunakan. Itu saja jawaban dari kami. Baik, ya, perhatikan ya. Jadi ini teman kalian dari kelompok 5 sudah menyebutkan tentang macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Jadi disebutkan bahwa ada alat ukur mistar atau penggaris digunakan untuk ukur panjang. Lalu ada lagi apa? Rollmeter digunakan untuk panjang. Lalu ada jangka sorong mengukur diameter panjang. Lalu tadi ada stopwatch untuk mengukur kecepatan atau waktu. Untuk waktu, bukan kecepatan, waktu. Jadi stopwatch itu untuk mengukur waktu ya. Baik, dari jawaban kalian yang kelompok 5 ini ada yang mau menambahkan, menyanggah atau mau bertanya tentang besaran dan alat ukurnya?
Ada. Silakan, mungkin jawaban kalian berbeda. Ada. Ada enggak? Kalau ada, Ada. silakan. Enggak ada. Ada. Berarti jawabannya hampir sama ya. Ada. Ya kan, jawaban sama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengundurkan diri. Kalau Oh, tidak, emang. mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa untuk rekan-rekan. Waalaikumsalam. Kalau kesempatan dalam belajar itu hanya hari ini. Kalau kalian mereka mengerti, ditanyakan ke temennya. Ya. Kalau kalian ada sanggahan atau apa, jawabannya tidak sama, ditanyakan ke temennya. Jangan mengatakan cukup ada pertanyaan. Jangan. Ya. Jadi kalau memang jawabannya berbeda, tanyakan. Ayo mas, mulai mas. Ayo Mas Jun. Siapa nih? Mas Jun, Pak. Yang mau Ano, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya menjadi di awal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan menjawab usahakan dalam pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap pengukuran selalu terjadi ketidakpastian. Kemudian nilai yang dilakukan adalah 1. Nilai skala terkecil. Pada setiap alat ukur selalu terdapat nilai skala terkecil. Misalnya, mistar memiliki nilai skala terkecil 1 m atau 0,1 cm. 2. Ketidakpastian kerusakan alat sehingga hasil pengukuran tidak akurat. 3. Ya, coba perhatikan. Dari penjelasan teman kalian, ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas dari yang dijelaskan? Silakan kalian tanggapi ya. Kelompok yang ada di bawah. Yang menyebabkan itu Pak, kesalahan dalam pengukuran dalam Ya, contohnya yang dapat menunjukkan kesalahan apa saja. Kamu kan tadi ada 3 faktor. Contohnya apa? Setelaan Jun. Contohnya. Kamu yang pertama atau kesalahan atau kita pesan kenapa? Ya, coba perhatikan yang lainnya. Perhatikan yang lainnya. Nanti kalau kalian tidak memperhatikan, dipastikan kalian tidak akan paham. Ya, makanya ketika temannya menjelaskan, kalian perhatikan. Ini tadi sudah dijawab ya. Nilai skala terkecil pada setiap alat tidak berbeda ya. Jadi misalnya kayak mistar, penggaris ya, akan berbeda dengan akan strong, akan berbeda dengan strong. Ketidakpastian sistem karena kerusakan alat, sehingga ketidakpastiannya akurat. Contohnya apa? Ya, biasanya setiap alat itu pasti ada yang namanya kalibrasi. Jadi alat itu ada namanya kalibrasi, artinya mentera ulang alat itu pada posisi yang tepat. Misalkan kayak timbangan. Timbangan kalau di rumah kalian, kalau kalian perhatikan, itu kadang kan begini ya. Tapi kadang sebelum dipakai itu begini. Berarti ini kan tidak lurus. Maka tugas kalian untuk mengkalibrasi. Ada memang caranya. Atau neraca. Neraca itu ada skala 0. Pernah enggak kalian di rumah menggunakan timbangan tepung? Yang kita kadang jarumnya kan lebih dari 0. Nah, kalian kembalikan ke 0 lagi. Itu namanya kalibrasi.
kadang alat itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi ada alat yang dipengaruhi lingkungan sekitar. Misalnya kena panas atau kena apa, dia itu ketelitiannya atau alatnya itu berubah. Contoh misalnya kayak tunggangan rumah kalian yang pakai tepung itu, kenapa dia kok bisa geser dari nol? Kan begitu. Yaitu itu karena ada gangguan. Seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya mas? Tidak ada. Kelompok lain? Jadi setiap pengukuran pasti akan memiliki yang namanya ketidakpastian. Artinya pengukuran itu belum pasti benar. Pasti ada yang salah, pasti ada lebih, pasti ada kurang. Makanya kalian ketidakpastiannya itu tandanya plus minus, lebih atau kurang. Sekali lagi lanjutannya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Jelas ya dari ya, coba kamu mas. Ketelitiannya penggaris berapa? Penggaris. Siapa yang tahu artinya penggaris? Ya atau satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Saputra. Perkenalkan nama saya Liman Saputra. Perkenalkan nama saya Taufik Manarasna. Fungsi pertama jangka sorong adalah mengukur panjang sisi luar suatu benda, seperti diameter kawat atau ketebalan dari suatu pendek logam. Dan untuk mengukur diameter, misalnya diameter sebuah pipa baik bagian luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Pak, bagaimana cara menentukan hasil pengukuran pada jangka sorong? 1. Menentukan skala utama dengan melihat skala sebelum angka 0 pada skala Nonius. 2. Menentukan skala Nonius melihat angka dan skala utama. 3. Menjumlahkan skala Nonius dan skala utama. 4. Hasil dari penjumlahan. Ya, nomor 4. Coba dibaca dulu. 1. Menentukan skala utama dengan melihat skala utama sebelum angka 0 pada skala Nonius. 2. Menentukan skala Nonius dan angka yang sejajar dengan skala utama. 3. Menjumlahkan skala Nonius dan skala utama. 4. Hasil dari penjumlahan Nonius dan skala utama ditambah dengan nilai ketidakpastian 0,005 cm. Berarti sama ya? Iya. Berarti kalian tidak ada kendala nanti untuk membaca permasalahan pengukuran jangka sorong. Ya, coba. Boleh, Pak.
2,2 ditambah 0,03 sama dengan 2,23. Hasil pengukuran Untuk pengukuran kolesterol ya, pertama itu adalah skala 0,23. utama ya. Ya. Jadi kalau skala utama ini kalian lihat skala 0 pada skala nonius. Jadi misalkan di sini ada 1 ini ya, lalu di sini skala noniusnya ya. Nah, yang kalian perhatikan yang 0 ini berapa angka di depannya? Kan di sini 5, berarti 1, 2, 3. Berarti 5,3. Paham ya? Kalau skala nonius, maka cari nilai atau garis yang bukan nilai ya, garis yang satu garis dengan skala nonius. Jadi kayak gini. Jadi cari garis yang sejajar dengan ini skala utama, ini skala nonius. Cari yang satu garis. Jadi kalau misalkan ini 0, maka 0, 1, 2, 3. Karena 3 ini segaris dengan skala utama, maka ditulislah nilainya adalah 3. Baru dikalikan dengan ketiganya 0,0 berapa? 1 ya? Jika menjadi berapa? 0,03 tapi dalam sentimeter. Baru nanti hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah skala berarti 5,3 ditambah 0,03 ya. 5,33 cm. Kalau dijadikan mili ya mati. Ya. Nah, baru kalian tadi kan belajar ketidakpastian. Delta E. Delta E itu adalah setengah dikali satuan terkecilnya. Satuan skala utama. Berarti setengah berapa yang paling kecil satuannya? 0,01 cm ya. Berarti sama dengan 0,005. Nah, baru nanti kalau kita pengukurannya itu adalah hasil pengukuran yang tidak pastian, maka ditulis hasil pengukuran X ditambah delta X plus minus nih. Berarti sama dengan 5,33 plus minus ini. Kalau dalam satu kali pengukuran, maka kamu cari satuan terkecilnya berapa? Nah, kali setengah. Tapi kalau berulang-ulang nanti ada persamaannya. Kita pakai yang satu kali pengukuran, maka ditambahlah 0,005. Baik, sebelum kelompok lagi dulu, ya, maka kita coba merefleksi lagi apa-apa yang telah kita kerjakan hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah belajar yang namanya belajar apa dulu? Belajar tentang pengukuran, alat-alat ukur, dan belajar tentang jangka sorong, khususnya dalam perhitungan. Ya, jadi nanti diharapkan kalian setelah pertemuan kembali harus bisa mengukur menggunakan jangka sorong. Ya, jadi mengukur ini ya, menggunakan jangka sorong. Nanti kalian tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Karena ini waktunya sudah habis. Kurang berapa menit sudah? Habis ya? Maka nanti kita lanjutkan hari besok. Besok kita lanjutkan untuk pengukuran dan merencanakan tentang pembuatan raket. Ya. Baik, saya tanya lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti Pak Jum minta kalian dengan barcode yang ada ya, nanti mengerjakan post test. Itu sifatnya online, hanya menjelaskan saja. Lalu kalian kerjakan saja. Lalu nanti kalian isi ini
seperti kemarin form penilaian antar jemaah. Ya, nanti tolong informasinya atau kamu ya. Nanti dibagikan untuk diisi. Ada pertanyaan? Ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Jadi sebelum Pak Jun akhiri, sekali lagi Pak Jun tegaskan untuk besok kita akan belajar tentang semuanya. Kalian sudah ada KPD, tolong dipelajari di rumah untuk terkait dengan simulasi jaga sorong ya. Jadi simulasinya dibaca itu kalian coba ya. Besok tidak masuk. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, Pak Jun akhiri. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Semoga besok kita jumpa lagi. Amin. Dalam kondisi yang berbeda. Amin. Mungkin dari keadaan tadi kalian berburu atau apa atau bagaimanapun yang tidak kondusif dan wajib melakukan hal-hal yang tidak berkenan, wajib mohon maaf. Ya. Besok diulangi lagi. Ya. Oke, bentar.